Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tahan, hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan jenis-jenis kitab yang ditulis dalam pengumpulan hadis. Kita telah sebutkan ada kitab yang namanya Jami', ada pula yang namanya Musnad, ada yang namanya Sunan, kemudian ada yang namanya Mu'jam, dan seterusnya. Ada beberapa jenis kitab yang ditulis dalam untuk mengumpulkan hadis sesuai dengan metodenya masing-masing. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu sifatu riwayatil hadis. Sifat riwayat hadis. Ya, apa yang dimaksudkan dengan pembahasan sifat periwayatan hadis? Kata beliau, al-muradu bihadhihi tasmiyah, ini al-muradu bihadha al-unwan bayanu kaifiyatil lati yurwa bihal hadis. Yang diinginkan dengan pembahasan bab ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana hadis itu diriwayatkan. Wal adabul lati yanbaghi at-tahalli biha, serta adab-adab yang hendaknya seseorang itu berhias dengannya ketika meriwayatkan hadis. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan perkara yang berkaitan dengannya. Wa qad taqaddama syai'un min dzalika fil mabahits sabiqah, dan sesungguhnya telah berlalu sebagian pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan ini sisanya atau ini bagian yang tersisa. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lain, pertemuan-pertemuan sebelum ini. Maksudnya ketika seseorang meriwayatkan hadis, apakah dia sekedar meriwayatkan saja atau hendaknya dia mengecek terlebih dahulu dengan riwayat gurunya, meng-cross check kembali dengan kitab yang ada pada gurunya. Ya, ini termasuk adab-adab, termasuk adab-adab dalam meriwayatkan hadis. Tapi ini beliau bahas kembali, karena mungkin ada yang luput, ada yang belum dibahas, jadi beliau bahas lagi di bagian ini. Apa masalah yang akan beliau bahas, yang akan beliau angkat? Yang pertama, hal tajuzu riwayatur rawi min kitabihi idza lam yahfad ma fihi. Nah, ini permasalahannya. Bolehkah seorang rawi meriwayatkan hadis dari kitabnya apabila dia tidak menghafalnya? Nah, jadi pembahasannya itu berkaitan dengan hafalan seorang rawi. Kalau dia nggak hafal, boleh nggak dia meriwayatkan hadis tersebut? Apakah wajib baginya untuk menghafal atau cukup bagi dia untuk meriwayatkan apa yang sudah tertulis? Paham surahnya ya ikhwah? Maksudnya di sini ketika seseorang memiliki kitab yang dia mengambil riwayat dari gurunya, kemudian terdapat dalam sebuah kitab, apakah wajib bagi dia untuk menghafal terlebih dahulu apa yang ada dalam kitab tersebut baru boleh meriwayatkannya, atau boleh bagi dia untuk meriwayatkannya walaupun tidak menghafalnya? Qala hadza amrun ikhtalafa fihi ulama faminhum man syaddada fa afrad. Maka perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang bersikap keras, sehingga mereka kemudian bersikap berlebihan.
Faminhum man tasahala fafarrat. Dan di antara mereka ada yang bermudah-mudahan sehingga sikapnya sangat longgar dalam permasalahan ini. Faminhum man i'tadala fatawassat. Dan di antara mereka ada yang bersikap adil dan di pertengahan. Jadi para ulama dalam menghadapi masalah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang sangat keras dan kaku, ada yang bermudah-mudahan dan longgar, ada yang bersikap adil dan pertengahan. Qala fa ammal mutasyaddidun faqalu la hujjata illa fi ma rawahu rawi min hifdhi. Golongan yang mutasyaddid, golongan yang kaku, mereka mengatakan tidak ada hujjah kecuali dari apa yang diriwayatkan dari hafalan. Ya, jadi kalau tidak meriwayatkan sesuatu dari hafalan, maka itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ruwiya dzalika an Malik wa Abi Hanifah wa Abi Bakar As-Saidalani, ya, Aisadalani Asy-Syafi'i. Yang demikian ini diriwayatkan dari Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar As-Saidalani Asy-Syafi'i. Jadi kata mereka, loh, kalau ente nggak hafal, nggak boleh ngeriwayatkan, harus dihafal dulu apa yang ada dalam kitab. Ya. Qala wa ammal mutasahilun fa qaumun rawau an nusakhin ghairi muqabalatin bi usuliha. Adapun orang yang bermudah-mudahan, maka sebagian kelompok meriwayatkan dari naskah yang tidak dicek terlebih dahulu dengan naskah aslinya. Seperti Ibnu Lahiyah, di antara mereka Ibnu Lahiyah. Jadi dia sembarangan mengambil kitab tanpa di cross check terlebih dahulu, dengan yang dengan kitab aslinya. Ya. Maka ini golongan yang bermudah-mudahan. Lantas yang pertengahan bagaimana? Ammal mu'tadilun al-mutawassitun wa humul jumhur faqalu idza qama ar-rawi fi tahammuli wal muqabalati bima taqaddam min asy-syurut jazatir riwayatu minal kitab wa in ghaba anhul kitab. Adapun orang-orang yang mu'tadil, yang pertengahan, ulama-ulama yang pertengahan, dan ini merupakan mayoritas dari para ulama, mereka mengatakan apabila seorang rawi ketika dia mengambil hadis telah mencocokkan, ya, dengan kitab sebagaimana yang telah kita sebutkan dari syarat-syaratnya, ya, pada pembahasan tahammul hadis sudah kita sebutkan, ya, hendaknya dia cocokkan kembali apa yang dia ambil, ya, dengan kitab syekhnya. Jazatir riwayatu minal kitab, maka boleh baginya untuk meriwayatkan dari kitab tersebut, wa in ghaba anhul kitab, walaupun kitab aslinya sudah tidak berada di tangannya. Kalau yang berada di tangannya itu hanya salinan saja, ya, tapi salinan yang sudah dicocokkan dengan aslinya, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan baginya untuk meriwayatkan dari salinan tersebut, walaupun tidak menghafal, walaupun dia tidak menghafalkan, ya, apa yang ada dalam kitab. Ya. Apabila idza kana al-ghalibu 'ala dhann salamatahu min at-taghyir wa tabdil. Selama, ya, ghalibudz dhann artinya selama prasangka kuat, ya, ada prasangka yang kuat bahwa salinan tersebut selamat dari perubahan dan pergantian. Ya. La siyama in kana mimman la yakhfa 'alaihi at-taghyiru ghaliban. Terlebih lagi dari seorang rawi yang memang tidak dikhawatirkan adanya perubahan, ya, pada riwayatnya. Jadi nggak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah, ya. apabila seseorang dia meriwayatkan dari naskah yang dia miliki dan naskahnya sudah memenuhi kriteria, artinya sudah dibandingkan dengan naskah asalnya, maka silakan saja dia meriwayatkan, ya, hadis-hadis dalam kitab tersebut, ya, dan terlebih lagi memang tidak ada qarinah yang menunjukkan, tidak ada indikasi
yang menunjukkan bahwa riwayat-riwayatnya mengalami perubahan. Nah, ini pendapat yang pertengahan, ya, sehingga boleh saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang permasalahan selanjutnya, hukmu riwayatid dharir alladzi la yahfad ma sami'ah. Hukum periwayatan orang yang buta yang tidak menghafal apa yang dia dengar. Kalau orang buta menghafal apa yang dia dengar, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, nah ini permasalahan kalau dia buta tapi nggak hafal, hanya saja dia punya kitab. Ya, ada orang lain yang menuliskan bagi dia. Nah, bagaimana ini riwayatnya orang buta yang keadaannya seperti ini? Barakallahu fik. Ya, qala idza sta'ana ad-dharirul ladzi la yahfad ma sami'ahu bi thiqatin fi kitabatil hadits alladzi sami'ahu wa dhabtihi wal muhafazati 'ala al-kitab wa ikhtata 'inda al-qira'ah 'alayhi bihaitsu yaghlibu 'ala dhannihi salamatuhu min at-taghyir sahhat riwayatuhu indal aktsar wa yakunu kal basir al-ummi alladzi la yahfaz. Apabila seorang yang buta dan dia tidak menghafal apa yang dia dengar, ya, lalu meminta pertolongan kepada seorang yang thiqah, seorang yang bisa dipercaya untuk menuliskan hadis-hadis yang dia dengar. Ya, misalnya ada seorang yang buta, dia bersama seorang asisten juru tulis. Ya, ayo kita ke majelisnya Imam Fulan, kita dengarkan hadis-hadisnya. Kemudian dia dengarkan hadis tersebut dari syekhnya. Lalu dia memiliki seorang yang bisa dipercaya. Ya, kamu tulis ya riwayat dari syekh tersebut. Nah, boleh nggak dia meriwayatkan apa yang ditulis tadi tanpa, ya, walaupun dia tidak menghafalnya? Maka kalau yang menulisnya itu seorang yang thiqah, seorang yang bisa dipercaya, ya, maka kemudian dia jaga kitabnya itu tidak ada perubahan, maka boleh-boleh saja. Ya. Kenapa? Karena yaghlibu ala dhannihi salamatu minat taghyir. Karena prasangkanya kuat di sana. Ya, bahwa kitab tersebut selamat dari perubahan. Karena orang yang dia perintahkan untuk menyalin adalah orang yang thiqah. Sahhat riwayatuhu innal aktsar. Maka menurut mayoritas para ulama, ya, riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Kedudukannya seperti siapa? Wa yakunu kal basiril ummi alladzi la yahfaz. Kedudukannya seperti seorang yang bisa melihat tapi dia ummi, ya, buta huruf, tidak bisa menulis. Ada seorang yang dia ikut meriwayatkan hadis, kemudian disertai oleh seorang yang dia percaya untuk menulis atau menyalin menyalin hadis. Ya, maka sama kedudukan orang yang buta ini dengan orang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis dalam meriwayatkan. Ya, jadi ini pendapat yang tepat insyaallah bagi orang yang buta namun dia tidak menghafal hadis yang tertulis di dalam kitab. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan bab ini adalah riwayatul hadis bil makna wa syurutuha. Meriwayatkan hadis dengan makna dan syarat-syaratnya. Nah, apa ini hukumnya seseorang meriwayatkan dengan makna? Qala ikhtalafa salafu fi riwayatil hadits bil makna faminhum man mana'aha wa minhum man jawazaha. Ya, generasi awal Islam para salafun saleh mereka berbeda pendapat dalam meriwayatkan hadis secara makna. Di antara mereka ada yang melarangnya, tidak memperbolehkan. Dan di antara mereka ada yang memperbolehkannya. Ya. Famana ahad fariqun min ashabil hadis wal fiqh wal usul. Maka sebagian dari mereka ada yang melarang dari ashabul hadis, ya, dari ulama hadis, ulama fikih dan usul, mereka tidak memperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Mereka tidak memperbolehkan, ya, meriwayatkan hadis dengan makna. Di antaranya adalah Muhammad bin Sirin dan Abu Bakar Ar-Razi.
Ya, nggak boleh meriwayatkan hadis dengan makna, harus sesuai dengan ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa ajaza jumhur salaf wal khalaf minal muhaddithin wa ashabil fiqh, ya, wal usul wa minhum ala immatul arba'ah, lakin idza qata'a rawi bi adail makna. Mayoritas para salaf dan ulama khalaf, salaf dan khalaf dari kalangan al hadis, demikian juga ulama fikih dan ulama usul, di antara mereka adalah imam yang empat, memperbolehkan, akan tetapi apabila dia memastikan, ya, riwayatnya tersebut adalah dengan makna. Jadi dia menyampaikan bahwa saya ini meriwayatkan dengan makna, atau ada indikasi bahwa dia tidak meriwayatkan sesuai dengan lafadznya tapi dengan makna, maka jumhur para ulama memperbolehkan. Hanya saja ada syaratnya. Tsumma inna man ajaza ar-riwayata bil makna ishtarata laha syurutan wahya. Kemudian, ya, bagi para ulama yang memperbolehkan riwayat dengan makna, mereka memberikan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut, yang pertama, ayyakuna rawi aliman bil alfaz wa maqasidiha, bahwa seorang rawi dia mengetahui tentang maksud dari lafaz-lafaz dan tujuan-tujuannya, bukan orang sembarangan. Ya, kalau dia meriwayatkan hadis dengan makna tapi dia sendiri nggak paham makna aslinya, maka yang demikian, ya, akan menyimpangkan hadis tersebut. Oleh karena itulah mereka mempersyaratkan seorang yang ingin meriwayatkan dengan makna, dia mengerti tentang lafaz-lafaz dan tujuan-tujuannya. Kemudian ayyakuna khabiran bima yuhilu ma'aniha. Syarat yang kedua, dia merupakan pakar. Dia adalah seorang pakar, memiliki kepakaran dalam mengubah makna-makna, ketika mengubah makna tersebut. Jangan sampai ketika dia mengubah suatu lafaz ke sebuah makna, ya, maknanya berubah. Ya, misalnya dalam suatu lafaz, ya, dikatakan akala, diubah menjadi syariba misalnya, makan diubah menjadi minum. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Ya, ya, dia harus tahu, dia harus bisa membedakan, ya, lafaz ini kalau diubah apakah dia berubah maknanya atau tidak. Kalau berubah maknanya, maka yang demikian bisa mengubah apa yang diinginkan dalam hadis. Ya, oleh karena itu dia harus memiliki kepakaran dalam mengubah makna tersebut. Kemudian ada catatan di sini, hadza kulluhu fi ghairi musannafat. Dan periwayatan dengan makna itu diperbolehkan untuk kitab-kitab, ya, selain kitab-kitab yang sudah tertulis. Artinya dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai era penulisan kitab, maka silahkan meriwayatkan dengan makna. Tapi di era, mulai dari era ketika kitab tersebut telah terbukukan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukukan dalam kitab-kitab, sudah tidak diperbolehkan lagi meriwayatkan dengan makna. Ya, fahimtum? Ya, jadi apa? Ketika mengubah makna tersebut. Jadi kalau sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis, maka tidak boleh lagi meriwayatkan hadis dengan makna. Tidak boleh lagi meriwayatkan hadis dengan makna. Wa ammal kutub al-musannafah fala yajuzu riwayatu syai'in minha bil makna. Unzuru barakallahu fikum, ini catatan yang sangat penting. Adapun kitab-kitab yang sudah tertulis, terbakukan, maka tidak boleh meriwayatkan hadis dari kitab tersebut secara makna. Wa taghyirul alfadil lati fiha, dan mengubah lafaz-lafaz yang sudah tertulis di dalamnya. Ya, harus menyalin sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab. Ya. Wa in kana bi maknaha, walaupun secara makna diperbenarkan, dibenarkan, tetap tidak boleh. Nah, ini kalau dia sudah terbukukan dalam kitab, tetap tidak boleh untuk meriwayatkannya secara makna. Kenapa? Li'anna jawaza riwayati bil makna kana darurah, kana lidarurah idza ghabat anir rawi kalimatun minal kalimat. Karena sesungguhnya
ya kebolehan untuk meriwayatkan dengan makna ini karena sesuatu yang darurat. Ya, sesuatu yang darurat. Ya. Idza ghabat 'anil rawi kalimatun minal kalimat. Apabila seorang rawi hilang darinya sebuah kalimat. Ya, misalnya dia lupa apa kalimatnya persisnya, tapi dia paham yang diinginkan. Ya, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan ketika belum terbukukan di kitab-kitab hadis. Amma ba'da tathbitil hadis fil kutub falaisa hunaka daruratun li riwayati ma fiha bil makna. Adapun setelah ditetapkan, telah dipastikan hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab, maka tidak ada lagi ya sisi darurat bagi periwayatan untuk meriwayatkan secara makna. Ya. Ya. Jadi apa? Kalau itu sudah terbukukan, ya sudah riwayatkan apa yang sudah terbukukan. Ya, tidak kemudian meriwayatkannya secara makna lagi. Baik. Wa hadza yanbaghi lirawi bimakna an yaqul ba'da riwayatil hadis au kama qala. Kemudian ada ketentuannya nih, kalau seorang rawi ingin meriwayatkan dengan makna, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk mengucapkan ketika meriwayatkan hadis au kama qala. Ya, atau sebagaimana yang diucapkan. Au nahwahu. Ya, setelah dia mengucapkan hadis, dia mengatakan au nahwahu atau yang semisalnya. Au shibhahu, ya, atau yang menyerupainya. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan riwayat meriwayatkan dengan makna. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Barakallahu fiik. Al-lahnu fil hadis. Lahan dalam hadis. Ya, kekeliruan dalam hadis. Ya, ketika seorang membacakan hadis, terkadang dia terjatuh pada kekeliruan. Ya, di mana kekeliruan ini muncul karena ketidakpahaman dia terhadap bahasa Arab atau ketidakpahaman dia terhadap ilmu nahwu. Ya. Makanya penting sekali kita mengambil riwayat dari seorang guru. Penting sekali bagi kita untuk mengambil riwayat dari seorang guru. Jadi kita tahu betul bagaimana cara membacanya. Berbeda dengan orang yang mengambil hadis hanya dengan kitab saja. Terkadang banyak kelirunya. Kata beliau, al-lahnu fil hadis ay al-khata'u fil qira'ah. Yang dimaksud dengan lahan hadis adalah kesalahan atau kekeliruan dalam membaca hadis, dalam membacakan hadis. Wa abrazu asbabil lahan, dan sebab lahan yang paling utama, yang pertama ada muta'allimin nahwi wal lughah. Sang rawi tidak belajar nahwu dan tidak belajar bahasa Arab. Ya, jadi penting bagi seorang ulama hadis atau seorang penuntut ilmu hadis untuk mempelajari bahasa Arab. Karena yang dia riwayatkan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fasih dalam ucapannya. Maka ketika meriwayatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau dia harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Fa'ala talibil hadis ay yata'allama minan nahwi wal lughati ma yaslamu bihi minal lahn wat tashif. Maka wajib bagi para penuntut hadis, para pencari hadis, untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu lughah yang dengannya dia selamat dari kekeliruan dan perubahan, dari kekeliruan dan pengubahan. Faqad rawal Khatibu an Hammad bin Salamah. Al-Khatib telah meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, beliau mengatakan
mathalul ladzi yatlubul haditsa wa la ya'rifun nahwa mathalul himar alaihi mikhlatun la sya'ira fiha. Ya, permisalan orang yang mencari hadis tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang nahwu, ya, artinya dia tidak mengetahui tentang bahasa Arab, maka dia seperti seekor keledai, ya, yang membawa keranjang tapi nggak ada gandum di dalamnya, ya, seperti seekor keledai yang membawa keranjang tapi nggak ada isinya, keranjang kosong, ya. Jadi seorang ahlul hadis hendaknya juga menguasai bahasa Arab sehingga benar riwayatnya. Ini sebab yang pertama, dia nggak belajar bahasa Arab. Sebab yang kedua, al-akhdhu minal kutub was suhuf wa adamu talaqi an syuyukh. Dia mengambil hadisnya dari kitab-kitab dan lembaran-lembaran tanpa bertalaki, bertemu langsung dengan seorang guru. Ya, ini juga sebab seorang salah dalam meriwayatkan. Jadi cuma ngambil kitab saja tanpa talaki kepada seorang syekh. Qala marra bina anna li talaqil hadis wa tahammulihi an syuyukh turuqan ba'duha aqwa min ba'd. Telah berlalu, ya, telah melalui kita, ya, pembahasan bahwa talakil hadis, mengambil hadis secara langsung dan membawa hadis, ya, mengambil hadis dari seorang syekh, ini memiliki beberapa jalan, ya, di mana satu jalan lebih kuat daripada jalan lainnya. Wa ana aqwatil kal turuq as-sama'u min lafzi syekh. Dan sudah kita sebutkan pula bahwa metode yang paling kuat adalah mendengar langsung dari lafaz syekh, au qira'atu alaihi, atau qiraah di hadapannya. Fa'alal mustaqil bil hadis an yatalaqqa bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afwahi, ya, min afwahi ahli al-ma'rifah wa tahqiq. Maka orang yang disibukkan dengan hadis hendaknya dia mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulut-mulutnya para ulama yang menguasai hadis. Hatta yaslama minat tashif wal khata', sehingga dia pun selamat dari perubahan dan juga kesalahan. Ya, dari perubahan dan kesalahan. Ini pentingnya belajar langsung dari seorang guru, terutama ketika mengambil riwayat. Jadi tahu betul apa bacaan yang harus dia riwayatkan, karena dia mengambilnya langsung dari mulut gurunya. Baik. Kemudian kata beliau, fayakhudh minha wala yaliku bi talabil hadis an ya'mida ilal kutubi was suhuf. Dan tidak layak bagi seorang pencari hadis untuk bersandar hanya kepada kitab dan lembaran-lembaran. Ya. Fa ya'khudha minha wa yarwiya anha wa yaj'alaha syuyukhah. Di mana dia mengambil riwayat hanya dari kitab-kitab saja. Dia meriwayatkan dari kitab dan menjadikan kitab itu sebagai syekhnya. Yang demikian tidak layak. Fa innahu bidzalika takthuru akhta'uhu wa tashifatuhu. Yang dengannya hanya dengan mengambil riwayat dari kitab saja, maka akan banyaklah kesalahan dan pengubahan-pengubahan yang terjadi. Ya, yang pernah kita ceritakan, ya, ada orang yang meriwayatkan hadis habbatus sauda, ya, daun likulli dawa. Tapi karena dia mengambil hadis ini dari sebuah kitab, keliru dia. Ya, habbatus sauda menjadi hayatus sauda. Hayatus sauda, jintan hitam, berubah maknanya menjadi apa? Menjadi ular hitam. Ya, ini kesalahan yang terjadi ketika seseorang mengambil riwayat dari apa? Dari kitab tanpa mempelajarinya langsung kepada seorang syekh. Lidha qala ulama qadiman la ta'khudhil qur'ana minal mushafi walal haditha min sahafi. Ya, oleh karena itu para ulama terdahulu menyebutkan, ya, janganlah kalian mengambil Quran dari mushafi, dari seorang yang mengambil Al-Quran dari mushaf, dari lembaran-lembaran.
yang tidak belajar langsung dari seorang syekh. Walal haditha min sohafi, jangan pula kalian mengambil hadis dari orang yang hanya bersandar pada lembaran-lembaran, tidak pernah belajar atau mengambil riwayat dari seorang guru. Ya, inilah sebab-sebab terjadinya lahan dalam hadis. Ya, ini sebab utamanya. Kalau tidak belajar bahasa Arab ya jarang ya. Bukan tidak ada, tapi jarang. Tapi kebanyakan itu kesalahan muncul karena dia tidak langsung belajar dari seorang guru, hanya mengambil dari kitab-kitab. Qala gharibul hadis. Sekarang pembahasan yang baru, barakallahu fiik. Ya, pembahasannya ringkasnya kita selesaikan saja. Gharibul hadis. Ya, lafaz-lafaz yang asing dalam hadis. Ya, lafaz-lafaz yang asing dalam hadis. Qala ta'rifuhu lughatan al-gharibu fil lughati huwal ba'idu an aqaribihi. Ya. Al-gharib secara bahasa artinya adalah jauh dari karib kerabat. Orang yang jauh dari karib kerabat. Ya, orang yang jauh dari karib kerabatnya itu orang gharib, orang asing. Wal muradu bihi huna al-alfadul lati khafiya ma'naha. Dan yang diinginkan dengan gharib di sini adalah lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya. Jadi di dalam hadis itu terkadang terdapat ucapan-ucapan yang tidak diketahui secara umum maknanya. Tapi ada maknanya. Cuma kalau orang kebanyakan manusia tidak mengetahui apa makna dari ucapan tersebut. Nah, ini namanya gharib. Ya. Qala sahibul qamus, berkata penulis Al-Qamus Fairuz Abadi, ya, beliau menyebutkan gharuba kakaruma. Gharuba ini susunannya seperti karuma. Ya, ghamudha wa khafya, yang memiliki makna rumit dan tersembunyi. Ya, jadi gharibul hadis yaitu lafaz-lafaz hadis yang memiliki kerumitan dan makna yang tersembunyi, makna yang tidak diketahui. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang ya, tapi para ulama paham apa maknanya. Baik. Qala istilahan huwa ma waqa'a fil matni al hadis min lafdhatin ghamidhatin ba'idatin anil fahm atau minal fahmi likillati istimaliha. Makna gharibul hadis adalah apa lafaz yang terdapat pada matan hadis, ya, atau kata-kata yang terdapat pada matan hadis yang berupa lafaz yang rumit. Lafaz yang rumit. Ya, ba'idatin minal fahm, yang sulit untuk dipahami. Kenapa dia sulit untuk dipahami? Likillati istimaliha, karena sedikit penggunaannya, jarang dipergunakan. Ya, karena jarang dipergunakan. Ya. Jadi ini dia kenapa tidak diketahui maknanya, karena jarang dipakai. Ya. Qala hamiyatuhu wa su'ubatuhu. Pentingnya pembahasan ini dan kesulitan ya dalam permasalahan gharibul hadis. Kata beliau, wa huwa fannun muhimmun jiddan yaqbuhu ja'luhu bi ahli hadis. Pembahasan tentang gharibul hadis ini adalah bidang yang sangat penting. Ya, dan dianggap jelek seorang yang mengaku ahlul hadis tapi tidak memahaminya. Ente ahlul hadis, ya, ente pelajar hadis tapi enggak paham tentang gharibul hadis. Nah, ini celaan. Ya, ini sebuah celaan. Gimana ahlul hadis kok tidak mengetahui tentang gharibul hadis, tentang gharib al hadis. Ya. Lakin al-khawdha fihi sa'bun. Akan tetapi ya ingin mendalam dalam permasalahan gharibul hadis ini juga permasalahan yang sulit.
Falyataharra ya khaiduhu. Maka orang yang masuk ke dalamnya hendaknya dia berhati-hati. Falyattaqillah an yuqaddima ala tafsiri kalamin nabi bi mujarradiz dzunun. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti dia menafsirkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dengan prasangka. Oh, ini mungkin maknanya ini. Oh, ini mungkin maknanya ini. Ya. Dia tidak memastikan makna apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar membangun makna tersebut atau penafsiran tersebut dari prasangka saja. Wa kana salafu yatathabbatuna fihi asyadda tatsabbut. Ya, dahulu para ulama salaf mereka betul-betul memastikan ya gharibul hadits dengan kesungguh-sungguhan. Dengan penuh kesungguh-sungguhan, bukan sembarangan saja. Oh, ini maknanya ini, enggak. Kan mereka mungkin berkunjung ke kampung-kampung Badui Arab yang bahasa Arabnya masih asli untuk bertanya apa makna dari ya gharibul hadis. Ya. Nah, bagaimana apa tafsir yang terbaik terhadap lafaz-lafaz yang asing tadi? Kata beliau, ajwadu tafsirihi ma jaa mufassiran fi riwayatin ukhra. Ya, tafsir terhadap gharibul hadis yang paling bagus adalah apa yang dijelaskan dalam riwayat lain. Ya. Jadi lafaz gharib ini pentingnya kita mengumpulkan riwayat-riwayat. Karena riwayat yang satu itu menjelaskan riwayat yang lain. Maka metodologi untuk mengetahui apa makna gharibul hadis, metodologi yang terbaik adalah melihat riwayat yang lain. Riwayat yang semisal. Ya, contohnya kata beliau hadis mislu hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu fi salatil marid. Contohnya hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu ya tentang salatnya orang yang sakit. Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janb." Salatlah engkau dengan keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, berbaringnya itu seperti apa? Karena orang berbaring memiliki macam-macam bentuk berbaring. Berbaring telentanglah, atau berbaring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau telungkup. Ini semua namanya berbaring. Maka bagaimana bentuk dari berbaring tersebut? Faqad fassara qaulahu ala jan haditsu Aliin radhiyallahu anhu. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ya ucapan beliau ala jan dengan keadaan berbaring ya dengan hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Walafdhuhu dan lafadznya ala janbihil aiman mustaqbilal kiblati yuwajjihuhu ya atau biwajhihi ya mustaqbilal kiblati biwajhihi. Dalam riwayat Ali disebutkan maksud ala jan berbaring yaitu berbaring di sisi kanan dengan wajah yang menghadap kepada kiblat. Dengan wajah yang menghadap kepada kiblat. Ya. Nah, ini maksud alajan. Ini maksud dari alajan, yaitu apa? Menghadapkan berbaring di tubuh sebelah kanan, kemudian wajahnya menghadap kiblat. Ini pentingnya kita sekali lagi untuk mengumpulkan riwayat-riwayat, karena riwayat yang satu ditafsirkan dengan riwayat yang lainnya. Kemudian pembahasan terakhir tentang gharibul hadits asyharul musannafat fihi. Ya, karya para ulama yang masyhur dalam pembahasan ini. Yang pertama gharibul hadits karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang kedua An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar karya Al-Imam Ibnu Athir. Wa huwa ajwadu kutubil gharib, dan ini merupakan ya kitab gharib yang paling bagus. Ya.
Saya pengen sekali punya tapi sampai sekarang belum kesampaian ini ya. An-Nihayatu fi Gharibil Hadits. Baru mengandalkan yang ada di Maktabah Syamilah. Taib. Kemudian yang ketiga, Ad-Durur An-Nathir karya Suyuti yang merupakan talkhis ringkasan dari kitab An-Nihayahnya Ibnu Athir. Dan yang terakhir Al-Fa'iq karya Az-Zamakhsyari, karya Al-Imam atau karya Al-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Baik. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan adabur riwayat, ya, adab-adab seorang muhaddits dan adab-adab seorang penuntut ilmu hadis. Masya Allah. Insya Allah ntar lagi selesai kitabnya ya. Jadi sabar saja bagi yang mengikuti. Kita memiliki cita-cita agar selesai kitab ini kita bahas. Tinggal beberapa halaman lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.